Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Filda Sabilina dari kelompok 4B4 ingin memberikan video latihan pada postnatal. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kali yang dapat dilakukan adalah breathing exercise. Sebelum melakukan breathing exercise, sebaiknya fisioterapis melakukan perbaikan postur terhadap pasien yang ingin diterapi. Karena ada sebagian orang memiliki otot sternocleidomastoideus atau SCM yang pendek, sehingga antara dagu dan juga dadanya itu dia menempel. Nah, kemudian dengan cara merelaksasikan otot pada shoulder sehingga dapat membuka dari pectoralisnya, sehingga jarak antara dagu dan juga dada tidak terlalu pendek. Nah, setelah itu barulah kita melakukan breathing exercise atau pernapasan dada yang bertujuan untuk mengkontraksikan otot-otot yang terdapat di dada. Nah, gerakan yang selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot pada perut. Nah, di sini ada dua, yaitu ada inspirasi dan juga ekspirasi. Sedangkan yang inspirasi itu memiliki penggerak otot utama, yaitu ada intercostalis eksternal dan diafragma. Yang satu lagi itu adalah intercarpaligus plasternal. Nah, sedangkan inspirasi tambahan itu memiliki banyak sekali ototnya, yaitu ada intercostalis internal, sternocleidomastoideus, ada scalenus anterior, ada scalenus medius, scalenus posterior, stratus anterior, stratus posterior, superior, pectoralis minor, mayor, dan juga levator labii superius alenunai. Sedangkan untuk bagian ekspirasi itu memiliki otot-otot seperti transversus thoracicus, lalu ada intercostalis internal, ada stratus posterior dan inferior, intercartilagus plasternal, rectus abdominis, terus ada transversus abdominis, oblique abdominis externus, dan internus, serta subcostalis. Nah, itu adalah otot-otot yang terdapat pada ekspirasi dan inspirasi. Kuncinya itu adalah otot-otot perut berkontraksi. Gunakan pernafasan dari dada. Kemudian beralih ke gerakan yang selanjutnya, yaitu ada ankle exercise, di mana di sini ada dorso, plantar, eversi, dan inversi. Yang pertama adalah dorso. Dorso ini memiliki otot penggerak seperti tibialis anterior, external digitorum longus, external hallucis longus, peroneus, teritus. Nah, sedangkan untuk yang plantar itu adalah gastrocnemius, peroneus longus, peroneus brevis, soleus, plantaris, tibialis posterior, flexor digitorum longus, dan juga flexor hallucis longus. Nah, sedangkan untuk yang eversi
itu adalah extensor digitorum longus, ada peroneus, ada peroneus longus, peroneus brevis. Nah, sedangkan yang everti itu juga ada tibialis anterior, tibialis posterior, dan extensor hallucis longus terakhir adalah soleus. Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan pelvic straightening atau straightening pelvic. Nah, ini adalah gerakan seperti menahan kencing. Nah, otot-otot yang digunakan adalah otot-otot pada pelvic. Oke, gerakannya selanjutnya adalah straightening abdominal, di mana di sini adalah kontraksi atau menguncikan perut dengan mengangkat pelviknya. Nah, otot-otot yang dibutuhkan adalah rectus abdominis, triramidalis, lalu ada oblique internus dan externus, dan juga ada transversus abdominis. Nah, selanjutnya adalah pelvic tilt. Pelvic tilt ini yaitu dengan posisi berbaring. Setelah itu dengan menekukkan kaki dan pelviknya itu naik turun. Nah, otot-otot yang dibutuhkan adalah otot-otot pada pelvik dan juga otot postural. Baiklah, gerakan yang selanjutnya itu adalah gerakan latihan moving atau leg side. Nah, di sini memiliki gerakan banyak sekali, ada abduksi dan adduksi hip, lalu ada endo dan exo, ada duduk ke berdiri, ada berdiri ke duduk dan berbaring ke duduk, serta keluar dari bed. Nah, yang pertama itu adalah gerakan fleksi hip. Ototnya apa aja sih di fleksi hip ini? Pertama ada iliopsoas, ada rectus femoris dan soratorius. Nah, sedangkan yang abduksi hip itu ada gluteus maximus dan hamstring. Setelah fleksi itu ada gerakan ekstensi, di mana gerakan ekstensi ini membutuhkan otot yaitu gluteus maximus, hamstring, dan juga ada abduksi hip. Abduksi hip ini membutuhkan otot yaitu gluteus medius, minimus, tensor fasciae latae, piriformis, soratorius. Nah, sedangkan yang adduksi hip itu lebih banyak lagi ototnya, yaitu ada adductor longus, ada magnus, brevis, terus ada gracialis, ada gemellus superior inferior, quadratus femoris, obstructus internus, dan juga pectineus. Nah, sedangkan yang endorotasi hip itu ada gracialis, gluteus minimus dan medius, transversus fasciae latae, semimembranosus, dan semitendinosus. Nah, selanjutnya itu adalah extensor hip. Extensor hip itu ada iliopsoas, terus ada gluteus maximus, sartorius, ada piriformis, ada quadratus femoris, ada pectineus, dan juga ada obstructor internus, externus, gemellus superior dan inferior. Nah,
Gerakan selanjutnya itu ada duduk ke berdiri, yaitu ekstensi knee dan juga ekstensi hip. Berdiri ke duduk, itu otot yang digunakan adalah fleksi knee dan fleksi hip. Nah, berbaring ke duduk dengan bantuan bed rumah sakit, yang otot-otot perut dan posturalnya yang digerakkan. Nah, selanjutnya adalah hari yang kedua. Hari yang kedua ini adalah gerakan fleksi knee, di mana fleksi knee itu dikontraksikan kedua kaki secara bergantian dan kontraksi otot panggul. Nah, yang dilakukan adalah gerakan fleksi knee terutamanya, yaitu otot yang digunakan adalah hamstring. Terus ada semitendinosus, semimembranosus, bicep femoris, terus ada popliteus, ada sartorius. Nah, sedangkan untuk yang ekstensi ini itu ada quadriceps, rectus femoris, vastus lateral, vastus medial, terus ada internus medius, terus otot-otot pada panggul juga. Nah, jika menekan pelvic ke arah bawah seperti itu, terus posisinya berbaring dengan kaki ditekuk, otot-otot pelvic, otot-otot fleksi ekstensi knee, hip, juga otot postural X-nya itu adalah erector spine, terus ada ilioptalis, ada longissimus, ada spinalis, interspinalis, dan interversari, multifidus, dan semispinalis. Itu adalah otot-otot yang berkontraksi. Nah, setelah melakukan exercise dengan berbaring-berbaring, sekarang kita melakukan dengan posisi duduk, yaitu latihannya adalah latihan mengontraksikan otot region mamae, yaitu posisinya kan duduk kan. Nah, setelah itu otot yang dikontraksikan adalah pectoralis major dan juga serratus anterior. Setelah region mamae, kita dapat beranjak ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan rotasi pada shoulder, yaitu tangan ke bahu dan posisi duduk juga. Nah, otot-otot yang diperlukan untuk berkontraksi adalah stabilitator shoulder, yaitu ada rotator cuff, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, terus ada subscapularis. Terus sedangkan yang internal rotasi itu ada subscapularis juga, ada teres mayor, ada latissimus dorsi. Nah, yang sedangkan yang eksternal rotasi itu ada teres minor dan juga infraspinatus. Terus sedangkan yang flex shoulder itu ada deltoid anterior. Nah, ini adalah hari terakhir atau hari ketiga setelah dilakukannya gerakan-gerakan dari awal sampai ke inti ibaratnya ya. Itu kita beranjak ke terakhir, yaitu pengklimaks dari gerakan-gerakan tadi, yaitu ada koreksi postur lagi. Setelah di hari ketiga ini kita memberikan koreksi postur lagi, yaitu dengan tangan di dada, posisi duduk, atau sedikit retraksi. Atau yang digunakan adalah latissimus dorsi, lalu ada rhomboid, terus ada rotator cuff, dan ini adalah gerakan terakhir, paling terakhir, yaitu toileting atau posisi jongkok dengan mengejar. Nah, otot yang digunakan adalah otot-otot pada pelvic dan fleksi knee dan hip. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, saya
minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.